itu yang aku lakuin adalah mengenali masalahku dulu. Masalahnya tuh apa? Dari mana dan apa gitu. Ntar gue jadi curhat dikit nih. Gak apa-apa nih. Jadi aku tuh baru menyadari dan memahami bahwa ternyata kita adalah dua manusia yang ya udah emang udah nggak cocok aja gitu. Kan kita tuh perempuan itu memang sudah diberikan gift ya sama Tuhan dari intuisi kita. Kita tuh punya intuisi tuh sebetulnya luar biasa gitu. Jadi kadang kalau memang dari awal kita ngerasanya tuh udah enggak ya, kadang kita nggak mau dengerin tuh. Kayak please confirm padahal udah confirm gitu kan. Gitu. Karena aku lagi lost dengan hidupku dan aku takut ketika aku lost seperti ini aku malah jadi membahayakan hubungan kita gitu loh. Jadi waktu itu dia bilang ya udah kalau mama memang harus pergi, mama pergi tapi mama kembali, mama jadi mamah kita lagi gitu. Kita tuh percaya bahwa sedih ini nggak akan bertahan lama, pasti akan ada kebahagiaan lain yang akan muncul setelah ini gitu. Hai, welcome back to Such a Woman, another episode di mana kita akan sama-sama menggali another woman's point of view. Bersama saya, Alia Natasha dan juga saya Anggia Karisma, saya Jempara Meswari. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dari another point of view dari seorang founder brand hijab terkenal di Indonesia. Hai Jenahara. Halo. Kita senang banget. Kita tuh sebenarnya happy banget ada Jenahara datang jadi teman Soca di episode Soca kali ini, dan banyak banget sebenarnya yang pengen kita tanya-tanya sama Jena gitu. Thank you udah diundang oleh Anggi, Alia dan Ajeng. Sama-sama dong dengan senang hati. Dan biasanya memang kita membicarakan tentang transformation ya. Dan kita pengen tahu banget nih ya, apa sih yang membuat seorang Jena kecil itu bisa berada sampai di Jena titik saat ini? Oke. Jadi aku tuh bisa jadi desainer sebenarnya terinspirasi dari mamahku. Karena mamah kan juga seorang fashion designer gitu kan. Jadi dari kecil memang hari-hariku itu selalu berhubungan dengan kain, fashion show, jalan-jalan jalan-jalan ke toko alat jahit. Jadi memang udah terpapar sih dari kecil. So you know what you want dari kecil ya? Kayaknya waktu pas memutuskan untuk menjadi desainer itu juga dari umur 3 tahun. Jadi seingat aku ya, kayak umur 3 tahun tuh aku udah bilang aku pengen jadi desainer kayak mama gitu. Oh, jadi di manifestnya udah dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun sih. Dan sampai titik ini aku yakin ada rasa bosennya atau rasa pengen tiba-tiba melakukan apa, tapi it's a really great focus loh. Dan gimana caranya mempertahankan that great focus untuk tetap bertahan hingga puluhan tahun ya. Aku udah bisa bilang it's like 30 something years gitu. Sebenarnya sih kalau bosen sih enggak ya. Aku tuh lebih ke iya. Cuman kayak kita yang iri dengan susah fokus ya. Aku ngerasa itu emang purpose yang Tuhan kasih buat aku gitu. Mungkin aku bisa cerita sedikit kayak nama brandku Jenahara. Jenahara itu nama nenek aku dari bokap ya, dari papa gitu. Dan ternyata papa cerita bahwa nenekku itu dulu di zaman Belanda itu dia tuh tukang jahit. Kayak gitu. Udah jadi, ada genetiknya. Iya, ada genetiknya gitu. Jadi dia tuh seorang tukang jahit, mengajarkan menjahit, gitu kan. Jadi emang apa ya? Emang udah dari sananya gitu. Nah itu kan dari sisi tahun. Itu dari sisi papa. Dan papaku nikah sama mamahku juga juga seorang desainer gitu. Jadi aku merasa ada 2 gen dari papa dan mamah yang menjadikan aku seperti sekarang. Nah lucunya kita tuh kan 7 bersaudara, aku anak kelima. Rame ya keluarga kita. Tapi entah kenapa yang dikasih nama Jenahara tuh justru aku gitu. Jadi nama neneknya memang langsung dikasih makanya rasanya tuh kayak legacy gitu loh. Kenapa ya nama ini diberikan ke aku gitu. Pasti ada purpose-nya gitu. Exactly, itu. Tapi pernah gak ada momen dimana mau shift atau emang dari dulu tuh udah satu dan konsisten terus di satu desainer gitu tujuannya?
kita tuh kebetulan keluarga apa ya, seniman kali Seniman, ya. iya. Seniman banget gitu. Kayak bokap kan dia sebenarnya asli pemain drum, tapi penyanyi juga. Musisi ya? Musician gitu kan. Nyokap juga backgroundnya juga sama kan, pemain film, penyanyi juga gitu. Tapi kita apa ya, maksudnya keluarga kita tuh walaupun tumbuh di dalam keluarga yang sangat religi, tapi very open gitu loh dengan seni gitu. Nah apa ya, kalau ditanya ini nggak sih gitu mau berubah atau apa? Aku tuh suka banget nyanyi dan kita semua pemain musik ya. Kayak kakak adik aku tuh semua kita main musik. Bisa grup band lah sebenarnya. Bisa grup band, bisa jadi Hanson sih sebenarnya. Tapi memang nggak diarahin ke situ sih gitu. Cuman kita semua tuh emang suka musik, main musik, dan bahkan bokap sendiri tuh menyuruh kita untuk harus bisa main musik. Jadi mengencourage gitu. Karena dia selalu ngerasa musik itu salah satu fondasi. Pokoknya harus bisa main musik, karena musik itu kalau life without music it's no life at all. Dia selalu ngomong gitu. Karena di setiap hidup kita selalu ada soundtrack. Exactly. Lagu-lagu kehidupan. Ada soundtrack kehidupan. Bener banget. Sedih broken heart dengernya lagu. Atau kalau sedih bikin lagu jadi ada atau mau workout biar semangat pakai lagu. Bangun pagi aduh nggak pengen pakai lagu. Jatuh cinta pakai lagu. Lagi-lagi music itu ternyata cukup berpengaruh di kehidupan Jenna. Nah, untuk mengalun bersama musik dengan Jenna yang hari ini, purpose-nya kan ini menarik ya. Kemudian kamu in modest, I mean like fokus banget creating karya yang memang tadi sebenarnya juga menurut aku cukup versatile. Kayak yang kita pakai hari ini, it's not only for hijab gitu kan. Dan I'm very happy wearing your karya. Terima kasih. Anggi tuh konsisten loh pakai koleksi Jenna Hara. Dan apa ya, it's something yang sebenarnya kamu di dalam tuh punya inclusivity gitu. Nah, gimana cara kamu bisa menelurkan dengan membuat apa ya, kita bilangnya synchronicity gitu ya, antara karya kamu sama kehidupan yang kamu jalanin sekarang, karena Jenna juga seorang ibu kan gitu. Gimana sih Jen untuk melahirkan ide-ide yang kemudian kamu taruh dalam sebuah karya dan bisa dinikmati oleh banyak orang gitu? Iya, ini mungkin balik lagi ya, nyambung dari pertanyaannya Ajeng gitu kan. Karena musik itu sebagai fondasi lah dalam kehidupan aku, makanya banyak karya aku tuh terinspirasi dari musik. Itu aja udah beda kan gitu dari brand-brand, kita sebutlah brand-brand modest atau hijab lain gitu. Nah, karena musik itu sangat berpengaruh kental gitu ya, akhirnya itu jadi apa ya, jadi cara aku untuk berkarya, cara aku untuk mengeluarkan semua ideas aku gitu loh. Nah, apa tadi Anggi nanyanya lebih ke cara ngeluarin idenya, cara ngeluarin mengawinkan terutama dengan waktu kamu yang menjadi seorang ibu. Nah, mungkin akhirnya challenge-nya tuh lebih ke gini. Kan aku udah lama nih ya di dunia fashion ya. Sebenarnya bisa dibilang dari kecil. Walaupun brandnya bertelurnya di 2011 gitu kan. Akhirnya semakin aku dewasa bersama dengan bisnisnya, akhirnya aku melihat bisnis Jenna Hara ini juga ini kan nggak bisa gitu kalau kita menjalankan sebuah bisnis hanya dengan idealisme aja, kayak suka-suka gitu kan. Karena ya balik lagi, awal aku melahirkan Jenna Hara itu bener-bener yang semua dijalankan dengan passion, semua dijalankan dengan apa yang lagi aku rasakan gitu kan. Jadi aku lagi ngerasain apa, terus aku ngeluarin karya. Gitu kan. Nah, tapi kan seiring perjalanannya waktu, ini bisnis loh gitu. Nggak bisa suka-suka, harus ada apa ya, harus jadi bisnis yang growing gitu loh. Makin besar dan makin besar, akunya pun juga makin dewasa dan dewasa gitu kan. Iya, akhirnya Jenna Hara tuh shifting sebenarnya Gi. Dari yang tadinya brand designer, kita sekarang
going to retail. Nggak going ya, sebenarnya sekarang udah jadi retail brand yang terinspirasi dari designers brand. Oke. Gitu. Jadi bener-bener dikelola secara retail. Dan kayak sekarang kan Jenna Hara juga kita udah joint venture ya dengan salah satu perusahaan besar di Indonesia lah, perusahaan retail nomor 2 lah ya bisa dibilang di Indonesia gitu. Nice. Jadi dikelola secara profesional gitu. Tapi kan it's a very challenging ya, Benar. doing business, apalagi dari 2011 sampai sekarang it's almost like 15 tahun nih gitu. Benar. Gimana cara kamu menghadapi challenge itu? Kalau glorifying cerita entrepreneur sukses mah banyak gitu, cuma kan mungkin kita juga perlu dikebumikan nih gitu. Betul. Apa yang bisa menyeimbangkan kamu untuk bertahan sekian puluh tahun menjadi seorang pebisnis? Iya, jadi tadi aku sempat mention bahwa bisnis Jenna Hara itu kan bertumbuh dengan kedewasaan aku lah. Jadi kita tumbuh Sama-sama bareng, growing nih. sama-sama Yeah. growing gitu kan. Memang selama menjalani Jenna Hara juga banyak banget tantangan hidup ya, yang mana lebih ke my personal life gitu loh. Makanya kan aku tuh selalu ngerasa akhirnya ya udah bisa ada di sini tuh akhirnya aku menyadari bahwa gila ternyata tuh nggak ada yang namanya business problems, yang ada tuh personal problems yang terreflect di dalam bisnisnya orang-orang itu gitu. Oke, ini menarik banget. Ini menarik banget. So, Jadi kita- sebenarnya kamu kulik itu problemnya adalah you are the problem itself Yes, gitu. exactly gitu. Maksudnya bisnis tuh nggak ada masalahnya sebenarnya. Tapi J, untuk bisa, itu kan kayak ada proses mengakui ya. The Iya. problem is actually you gitu. Iya, Nah benar. untuk mengakui itu tuh tahapannya apa sih gitu. So you can kayak accept gitu. Iya, lebih ke sini singgi. Maksudnya ini kita kalau bicaranya secara spiritual ya, emang pada akhirnya kita tuh harus belajar untuk menerima, gitu loh. Maksudnya menerima tuh gimana? Bahwa gimana ya? Di dalam diri kita ini, gitu ya. Kalau kita bicara secara spiritual, gitu ya. Apapun challenge yang sedang kita hadapi, apapun kesulitannya, itu akhirnya akan balik lagi bagaimana kita mereact, merespon masalahnya. Yes. Gitu Aku loh. percaya Paham banget nggak sama maksudku? itu. Iya, iya. Paham. Nah, juga yang menarik adalah kan kamu udah punya kesadarannya, ya kan? Tadi kayak oke, the problem is ourselves gitu. Tapi kan kamu juga punya tim, Iya. dan pasti banyak tim kamu juga yang juga perempuan, gitu. Ketika kamu punya kesadaran itu, gimana sih mentransfer energinya, atau kamu bisa menyampaikan ke tim kamu, atau misalnya bagaimana bisa mengembangkan tim kamu juga gitu. As a Untuk- leader ya. As a leader ya. gitu. Nah enaknya tuh di Jenna Hara tuh kita tumbuhnya bareng bersama timnya Jenna Hara. jadi masih ada core team dari nih. awal Iya, dari bareng sama awal kamu. tuh kita bareng-bareng gitu. Jadi Oh ya? Wow. Jadi ini sih yang aku juga sangat, maksudnya aku sendiri aja juga nggak nyangka, kok gue bisa ya gitu, kayak gini gitu. Tapi satu hal sih yang aku selalu pelajarin sampai sekarang, bahwa aku tuh sama tim aku tuh, kita tuh tim. Jadi aku nggak pernah ngerasa aku tuh bos, gitu. Aku selalu ngerasa aku juga banyak belajar dari mereka. Jadi kita selalu saling belajar gitu. Nah kalau di Jenna Hara tuh leadership tuh penting banget. Setiap orang punya roles-nya masing-masing. Jadi ada momen dimana yang harus nge-lead misalnya meeting gitu ya. Gak harus selalu aku. Jadi aku suka kasih mereka kesempatan untuk bersuara, untuk berpendapat. Jadi nggak micromanagement lagi. Exactly. Gitu. Dan Itu penting delegasi banget sih. juga Iya, ya, dan belajar delegasi itu delegasi. sangat penting gitu. Karena aku tuh orangnya perfectionist banget ya, Jeng. Gitu. Maksudnya kayak apa-apa dulu maunya dikerjain sendiri gitu. Tapi aku tahu gitu, aku tuh cuma punya 2 tangan dan 1 kepala. Ya kan? Sedangkan ketika kita mau bicara bisnisnya mau jadi gede, nggak mungkin itu pekerjaan 1 orang gitu. Nah, belajarlah untuk mempercayakan itu ke orang lain, mendelegasikan tugas ke orang lain gitu. Memang sih kadang-kadang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita, tapi kita kan jadi belajar. Gitu. Kitanya juga belajar bertumbuh dan Nah, ya balik maksudnya lagi ke kesalahan-kesalahan yang terjadi itu jadinya bisa kita revisit betul. gitu ya. Dan balik lagi tadi Gi, ke masalah acceptance, gitu, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol, Iya. gitu loh. Jadi ya udah
Jadi kita sama-sama. Ketika kamunya tenang kan tadi ya reaksi kamu terhadap kesalahan daripada tim kamu juga berbeda gitu. Jadi juga changing your mindset juga ya. Akhirnya kamu bisa mencapai kesadaran untuk react dan respons itu pasti ada momennya tuh. Benar. Momen Ada. berprosesnya gimana sih Jen kalau boleh di-share? Ini jadi kayak gitu. jadi personal banget ya. Iya, Soalnya jadi beneran spill dikit-dikit. tapi gak apa-apa deh, aku cerita deh. Kayak 2000 berapa ya? 2015 tuh itu tuh merupakan satu momen terbesar lah di Jenahara tuh. Karena waktu itu aku jadi kan 2011 Jenahara lahir gitu ya. Aku kan punya satu partner di Jenahara lah yang lebih ngurusin ke bisnisnya. Jadi aku fokusnya lebih ke kreatif, desain gitu kan. Nah, ternyata di 2015 itu kita berpisah gitu. Itu sedih banget sih, maksudnya bener-bener karena dia ini sahabat aku dari kecil gitu, dan kita berpisah karena adanya mismanagement. Jadi waktu itu tuh Jenahara kita sempat rugi sampai bermiliar-miliar, dan aku kayak wow, gimana deh caranya? Soalnya kan baru pertama kali kan ngejalanin bisnis. Setelah 4 tahun ternyata ke-reflect nih rugi banget Rugi nih. banget, pernah banget tuh di momen rugi dan harus bertanggung jawab tuh gitu kan. Terus waktu itu aku ngomong tuh ke mamaku kan, aku cerita gitu. Kupikir mamaku bisa membantu aku kan kayak Teman curhat gitu ya. gitu kan. Terus aku cerita gitu ke mamaku, mah gini. Terus mamaku cuma bilang gini, ya itu kan utang kamu. Jadi jawabannya your problem. Your problem. Tapi aku sangat bersyukur sih sama mamaku. Maksudnya dengan Realistis itu. kepelitan dia. Tapi jadi pada saat bikin itu kamu dia tidak membantuku sama sekali loh. Tapi jadi bikin kamu Tapi lebih jadi grow. bikin aku grow sih. Jadi akhirnya pada saat itu aku kayak oke, ini gimana cara bayar utangnya gitu kan. Tapi untungnya selama 4 tahun kita ngebangun bisnis itu, partnerku tuh lumayan pintar ngumpulin uang gitu loh. Jadi kita waktu itu tuh sempat punya tabungan, kita ada investasi aset gitu kan. Akhirnya kita jual-jualin sampai aku tuh gak punya apa-apa, Gi. Sedih banget tau gak, aku kayak jadi selama 4 tahun perjuanganku akhirnya aku jadi gak punya apa-apa lagi. But you still gitu have kan. a brand actually. Iya, tapi aku punya brand gitu. Nah, terus itu 2015 ya. Terus akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh kita pisah gitu. Terus mantan partnerku bilang gitu, kalau misalnya pisah, lo bisa nggak ngejalanin Jenahara sendiri gitu kan. Aku bilang ya kalau aku mau nggak mau, karena aku ngerasa aku udah bertanggung jawab dengan si namanya ini nih gitu kan. Legasinya ya. Nah, sama legasinya ini gitu. Jadi kayaknya harus tetap dijalanin deh gitu. Walaupun dengan berdarah-darah gitu kan. Kayak point of no return, I have to move on gitu. Nah, terus kan waktu itu kan aku punya tim, ya my whole team tuh lumayan banyak pada saat itu, kita ada sekitar 30-an lah. Wow, it's a lot. Nah, terus gitu, akhirnya ada sebagian aku lay off gitu. Ada sebagian aku lay off lah gitu. Tapi aku menyimpan lah ya, yang menurutku nih mereka punya kapasitas dan capability untuk bisa maju bareng aku. Tapi aku ceritain ya, maksudnya aku tuh nggak pernah nyimpan. Jadi kayak kenapa I have to let go mereka gitu, dan kenapa aku harus ngekip sebagian gitu kan. Akhirnya aku cuman cerita bahwa ya aku bilang gini sih waktu itu sama mereka, intinya Jenahara lagi dalam kondisi seperti ini gitu. Kalau misalnya kalian masih percaya sama aku, ayo kita jalan bareng. Tapi aku nggak bisa nih gaji kalian kayak dulu. Aku cuma bisa ngegaji kalian bahkan setengahnya dari apa yang selama ini aku kasih kan. Aku bilang gitu. Tapi percaya deh sama aku, kamu tuh bakal dapet pengalaman yang mungkin kamu nggak akan dapetin di perusahaan lain. Why? Karena Jenahara dibangun dari mimpi aku kan. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya lo tiba-tiba langsung masuk ke perusahaan yang gede, yang udah terkorporasi gitu, lo tuh nggak akan ketemu tuh the owner with their dreams gitu loh, and their vision gitu. Nah, tapi ketika kamu sama aku, kamu tuh bakal dapet satu pengalaman yang menurut aku ini tuh bisa jadi experience yang berharga gitu. Dan aku juga selalu bilang sama mereka gitu loh, bahwa iya,
untuk pengembangan diri itu kan nggak terus-terusan ada di satu perusahaan ya. Betul. Maksudnya Iya. lebih baik nanti setelah ini kamu bisa masuk lagi atau masuk lagi ke Pindah. jenjang yang lebih baik Baik gitu kan. lagi. Dan akhirnya ya alhamdulillah sih mereka sangat percaya dan mereka kayak bener-bener bantuin. Jadi yang bener-bener core team yang sampai sekarang tuh masih ada di Janahara gitu. Oke. Dan yang akhirnya pun mereka keluar dari Janahara juga mendapatkan yang lebih baik gitu, dan I'm very happy gitu Puji bahwa Tuhan ya. iya, maksudnya bener-bener kayak ketika aku ngobrol sama mereka selalu bilang, Kak gila ya Kak ya, aku tuh dulu kalau nggak belajar langsung dari Kak Jehan kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Tapi aku juga bilang gila, gue aja juga belajar gitu ya. Maksudnya gue juga nggak tahu kalau gue bisa gitu kan. Jadi ya itu seru sih. Tapi kunci yang menarik dari pengalaman kamu tuh lebih kayak honesty ya, jujur aja gitu. Iya, Dan being real kayak tadi Alia juga sempat mention gitu. Jadi orang juga paham bahwa this one something juga bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Iya, Jadi ketika emang ini kan pilihan susah ya Jena, kalau kita lagi bisnis tuh waktu kapalnya mau jalan tapi ada beberapa skoci yang mau kita turunin gitu. Benar-benar. Ya mungkin kapalnya oleng kapten gitu. Namun kan keberadaan kamu dengan jujur, nah itu kan nggak semua cara leadership bisa ngambil gitu. Tapi it is an interesting story loh, bahwa yang perlu digarisbawahin juga adalah your spirit sama having faith bahwa I can move gitu. Benar. Karena ya balik lagi ya, menjadi atau being authentic itu tuh sebenarnya ya kunci sih, kunci dari segala wujud manusia ya. Oke. Jen, menarik tadi kamu waktu pas itu 2015. Berarti itu kamu umur berapa? Aduh, 9 tahun yang lalu tuh berarti 30 ya. Wow. Dan di umur 30 kan sebenarnya kamu sudah mendapat bukan cobaan tapi kemudian challenge gitu ya. Yang sedemikian besarnya sampai kamu harus punya pengalaman untuk misalnya melepaskan orang gitu. How do you find your courage sih gitu untuk akhirnya yuk gitu. Mulai lagi gitu. Dan Jalan tetap lagi di yuk, jalan gitu. yang sama gitu. Kan sebenarnya pilihan lainnya adalah oh yaudah deh gue mungkin kerja sama orang gitu. Karena kamu waktu itu di dalam kondisi bisa dibilang nol lah gitu kan. Tapi ini tetap di jalan yang sama. How do you find your courage? Waktu itu courage-nya itu dari anak-anak sih, dari anak-anak aku ya. Karena ya menurutku anak-anak tuh jadi satu, maksudnya kan mereka lahir ke dunia ini gitu kan, dititipin nih ke kita gitu ya. Pasti ada purpose-nya gitu. Jadi aku tuh selalu ngerasa kayak, wah ini kalau gue sampai gagal, gimana ya nih anak-anak gitu kan. Maksudnya anak-anak ini tuh ngelihat aku tuh beneran yang kayak, wah independent women, bener-bener bekerja segala macam. Tapi tuh aku ada banget ya momen dimana aku tuh jarang banget ketemu sama anak-anak aku. Jadi pemirsa ya yang bilang menjadi wanita karir terus bisa menjadi ibu rumah tangga, nggak bisa, lo tuh akan juggling tahayul ya, terus, nggak tahayul balance itu. ya. Makanya gue tuh selalu bingung sama orang-orang kayak, kok bisa kok bekerja Work-life sambil ini balance. work life balance? Enggak. Nggak bakalan, lo tuh Aku akan bukan. selalu juggling untuk mencari balance itu gitu. Bener lagi. Makanya tuh maksud aku tuh nggak usah terus jadinya kalau misalnya gitu kita jadi wanita karir, terus ada orang gitu ngomong, siapa anak yang ngurusin? Ya Mbak, mohon maaf. Kita ada support system Iya kan, gitu, ada super system nih gitu kan. Tapi kan kadang-kadang tuh orang nggak mau ngakuin, enggak kok gue bisa gitu. Maaf ya, it's a bullshit. Dari Kuncinya otentik ya kan, termasuk menyadari Authentic kemampuan aja, diri. iya, gitu. menyadari kemampuan diri aja, nggak bisa jadi superwoman Yes. gitu loh. Maksudnya ya udah gitu, maksud kita tuh kenali maksimal kita tuh udah sampai sini gitu. Yeah. Kalaupun emang kita perlu dibantu ya udah nggak apa-apa. Yeah, knowing yourself better. Iya, know baik. yourself better Iya. gitu. Itu yang paling penting kuncinya gitu. Iya. Dan being a superwoman kan juga nggak harus semuanya kita kerjain sendiri. Iya. Benar. Benar. Gitu. Tapi kan balik lagi ya,
Maksudnya kan sekarang kita di era sosial media yang semua harus terlihat serba Sempurna. sempurna gitu kan. Harus ide ya. Merasa tertuntut Jadi lagu untuk, nih semua. iya kan? Merasa tertuntut harus semua serba terlihat Ya. Baik-baik aja baik-baik dan aja perfect. gitu. Padahal hidup tuh tidak baik-baik saja, pemirsa. Dan ini menarik bahwa kemudian kita tuh bisa embracing ketidakidealan. Iya. Justru malah lebih banyak belajar dari ketidakidealan itu dengan berteman sama ketidakidealan itu, Jen, Benar, gitu. Maksudnya proses paling susah kan tadi ya mengakui kan, Mengakui. Jen, gitu. Gitu. Dan balik nih ke awal tadi kan di awal banget kamu mention kalau business problem is your personal problem. Boleh diceritain nggak di 2015 itu part of personal problem yang mungkin nih bisa sama-sama diantisipasi social woman atau ternyata gue ada di fase ini nih Atau gitu. emang ternyata lagi ngalamin gitu. Ya jadi itu kan fase yang bener-bener aku refleksi diri banget gitu. Kayak kenapa ya bisnisnya begini. Sempat istirahat nggak tapi? Sempat Atau- menghilang bahkan. Oh sempat menghilang. Oke jadi wajar ya. Hiatus itu wajar. wajar sekali. Tiba-tiba. Berapa lama Take dia? time for yourself. Jadi on and off, and then Oh, di oke. 2018 ke 2019 itu tuh aku cukup sangat hilang dari peredaran gitu, sampai temen-temenku tuh nanyain gitu kayak kemana Jana Hara ini ya gitu. Karena Jana Haranya lagi bengong. Memikirkan hidupnya. Ini apa ya hidupku? So wajar ya kalau tiba-tiba taking some times untuk healing Iya, ourselves iya. tuh oke banget ya. And then Banget. selama healing ketemu pencerahan apa Beb? Iya, jadi kayak kan dulu kan orang mikirnya kalau healing itu adalah Hilang. jalan-jalan. Iya, iya kan, Bo? Iya maksudnya kan kayak jalan-jalan healing Iya. gitu, kita holiday gitu. Padahal mah enggak, healing tuh sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Lalu kita bener-bener sit with our emotion, bener-bener mengelola emosi itu dengan baik dan mengakui apa yang dirasakan dan rasain aja sebenarnya sampai akhirnya kita punya posisi di mana kita ya udah terus kita sekarang mau ngapain? Ini kamu menemukan secara sendiri atau ada bantuan teman atau ke profesional? Atau in guidance gitu. Sebenarnya banyak sih yang aku lakuin ya. Maksudnya tentu pada saat itu kan juga bukan proses yang mudah ya. Aku juga banyak ke profesional dari aku sempat ke psikolog, aku sempat ke psikiater gitu kan. Terus juga aku sampai ke beberapa healers lah. Terus pergilah ke Bali mencari-cari apa ya yang gua cari gitu kan. Dan sampai semua hal tuh udah aku lakuin gitu ya. Karena kan aku bener-bener harus mencari ketenangan nih, peace of mind aku nih gimana Ada nih ya di mana? untuk bisa aku Yes. dapetin gitu. Dan akhirnya aku menyadari bahwa apapun masalah itu gitu, ternyata tuh jawabannya tuh di sini, nggak kemana-mana. Jadi tetap Iya ya sih, bener sih. kita. Iya, ternyata di kita lagi gitu loh. Kali ya, jadi ya itu gitu. Jadi kadang-kadang tuh banyak orang ketika punya masalah, mereka kabur dari masalahnya Atau menyalahkan orang atau lain? menyalahkan orang lain karena lebih mudah kan. Yes. Untuk Kita nggak menyalahkan melihat. orang lain gitu loh. Sedangkan untuk mengakui dan menerima dan berserah diri itu kan hal yang paling sulit. Oke, kuncinya berserah diri. Iya, tapi kan berserah diri itu nggak bisa langsung berserah diri. I see. Itu yang orang tuh kadang menurutku suka gini loh. Kita kan hidup tuh udah kayak autopilot ya. Kayak kita udah tahu nih kita mesti ngapain gitu. Rutinnya udah tahu. Iya kan? Capek banget. Iya kan? Bener kan gitu. Tapi sebenarnya kan yang paling penting itu hidup itu harus dirasain. Bener Being sih. present gitu. Even being in pain juga Iya, harus harus dirasain. dirasain gitu. Nah, masalahnya kan ketika kita ada di dalam pain itu, setiap orang kan prosesnya beda-beda. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, ada yang mungkin dalam seminggu udah bisa gitu. Ada yang mungkin butuh bantuan atau misalnya apa gitu, atau harus doing crazy things dulu baru balik lagi ke nature-nya gitu. Tapi apapun itu gitu loh. Aku tuh selalu ngerasa kita berhak kok gitu. Jadi jangan selalu intinya gini, hidup kita ini kan milik kita. Jadi jangan selalu meng-compare hidup kita dengan orang lain. Gitu. Jadi apapun perjalanannya kita sekarang ini,
itu cuman kita yang punya. Tolong Gitu. diingat ya, Socha Woman ya. Hidup Do ini not compare. cuma milik kita. Iya, hidup kita tuh milik kita, bukan milik orang lain. Jadi yang ada di sosial media itu juga sebenarnya nggak penting. Yang penting tuh apa yang kita rasain, apa yang kita mau lakukan sama hidup kita gitu loh. Itu sih yang membuat aku tuh beneran akhirnya bisa jadi Jenna Hara yang sekarang. Karena akhirnya aku menyadari bahwa ternyata hidup ini emang harus dirasain ya, apapun itu ya harus dijalanin. Jadi jangan autopilot gitu loh. Jangan ditampik juga ya. Iya, soalnya kita tuh kebiasaan gini loh Gi, kita tuh kebiasaan mikirin, wah nanti bakal begini, nanti bakal begitu. Kita tuh udah langsung mikirin hasilnya gitu. Padahal sebenarnya hidup tuh yang sekarang. Iya, dan Yang di sekarang prosesnya. ini, besok tuh kan kita nggak tahu. Jadi semuanya kayak penuh ya di pikiran. Beb itu ternyata cuma di pikiran. Iya. Ya kan gitu. Sebenarnya kalau Iya. dijalanin one by one juga akhirnya Iya, selesai. Oke Jan, sebenarnya menarik karena tadi kamu bilang 2015 kamu healing dan itu kan adalah momen kamu udah punya anak, udah jadi ibu gitu. Gimana sih akhirnya kamu bisa mengedepankan bahwa oke nih aku harus selesai dulu supaya anak-anak juga bisa tumbuh lebih bahagia gitu. Karena kadang-kadang yang suka terjadi mungkin di Socha Woman adalah begitu dia punya anak dia lupa sama hidupnya gitu kan. Sama Begitu dia punya identitasnya. masalah dia yang penting anak-anak dulu gitu. Padahal mungkin bisa jadi itu nggak baik gitu kan sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya waktu itu yang aku lakuin adalah mengenali masalahku dulu. Masalahnya tuh Apa? dari mana dan apa gitu. Ntar gue jadi curhat dikit nih, gak apa-apa Boleh, nih. silakan. Nah, ternyata memang yang paling berpengaruh pada saat itu adalah my relationship with my ex-husband. Gitu. Jadi aku tuh baru menyadari dan memahami bahwa ternyata kita adalah dua manusia yang ya udah emang udah nggak cocok aja gitu. Jadi di masa aku lagi harus membayar si hutang-hutang itu gitu kan. Aku tuh lagi punya personal issue lah gitu sama my marriage life gitu kan. Terus tapi waktu itu kita lagi mau mutusin apakah kita mau tetap bareng atau kita udahan. Dan tiba-tiba aku hamil anak ketiga. Itu juga kayak Sering terjadi. sering terjadi ya itu ya. Oke. Ya kan, terus kayak aku hamil anak ketiga, terus aku kayak wah gimana nih gitu kan. Apa nih yang harus aku lakuin gitu kan. Terus akhirnya aku pikir ya udah deh gitu. Maksudnya balik lagi waktu itu aku masih kayak ya udahlah jalanin dulu, mungkin ini caranya Tuhan kali ya untuk menyatukan kasih aku sinyal gitu ya. kan dengan dia gitu. Ya udah gitu. Akhirnya aku tetap jalanin sampai akhirnya di 2018 itu masalahnya itu kembali lagi lah gitu. Nah, akhirnya aku cuman berpikir seperti ini sih, bahwa kan kita tuh perempuan itu memang sudah diberikan gift ya sama Tuhan dari intuisi kita. Kita tuh punya intuisi tuh sebetulnya luar biasa gitu. Jadi kadang kalau memang dari awal kita ngerasanya tuh udah enggak ya, kadang kita nggak mau dengerin tuh. Kayak Please confirm iya, padahal padahal udah confirm gitu nih, kan. gitu. Cuman balik lagi yang akhirnya kita lakuin adalah dengerin omongan orang. Yang apa sih yang seharusnya, Ya. yang bagaimana society harusnya tuh kayak gini gitu. Jadi tuh akhirnya tuh kita mengabaikan itu gitu. Jadi kita bikin red flag sendiri ke diri Iya, kita. ke diri kita gitu. Jadi itu yang aku rasain sih. Makanya abis itu kan aku langsung kayak oke, I need a moment nih gitu. Aku bilang sama anak-anak aku pada saat itu, aku bilang kayaknya mama perlu break gitu. Aku bilang gitu. Anakku waktu tuh 2018 tuh yang paling gede umur berapa ya? Sekarang sih dia udah 16, berarti 10 tahun nih. Dia waktu tuh rada gak ngerti kenapa mama harus pergi waktu itu. Jadi aku sempat pergi berapa bulan ya, sebulan lebih lah gitu. Aku bilang aku butuh ini. Karena aku gak bisa jadi mama kamu sekarang. Aku ngomong, jujur, aku gak bisa jadi ibu kalian pada saat ini. Karena aku lagi lost dengan hidupku. Dan aku takut ketika aku lost seperti ini, aku malah jadi membahayakan hubungan kita gitu loh. Jadi waktu itu dia bilang, ya udah kalau mama memang harus pergi, mama pergi, tapi mama kembali
mama jadi mamah kita lagi gitu. Itu tuh momen yang sangat terberat sih. Crucial, yeah. Berat banget karena waktu itu aku lagi mikirin whether aku bersama my ex-husband atau aku Start over gitu. Dan ternyata ya balik lagi ya, ini bukannya meng-encourage orang untuk berpisah ya gitu ya. Nah, ini another point Iya, of view. ini, tapi maksud aku akhirnya setelah aku jalanin gitu ya, akhirnya aku memutuskan pada saat itu untuk oke deh udah enggak, karena kita emang udah two completely different person gitu. Emang kayak udah grow apart iya, gitu udah ya. grow apart gitu loh. Bener-bener emang udah nggak bisa bareng gitu loh. Jadi aku akhirnya di situ aku menyadari dan mau mengakui bahwa emang ini tuh udah bukan sesuatu yang bisa dijalanin bareng. Terus dengan alasan anak tuh udah paling gak masuk akal gitu loh. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk udahan gitu ya. Dan aduh gila sih, itu reliefnya luar biasa sih. Oh, justru setelah leganya tuh luar biasa. Sampai aku kayak oh ternyata ini tuh yang sejak dulu aku abaikan gitu loh. Emang udah enggak emang udah nggak bisa bareng gitu. Ini mungkin sedikit cerita kali ya ke Socha Woman ya. My ex-husband itu, he was my first love loh. Aku jatuh cinta sama dia dari umur 13 tahun loh. Jadi tuh kayak beneran ketampar banget sih sama hidup, kayak ternyata hidup tuh nggak kayak fairy tale ya. Dan memang mungkin hanya titipan Iya, untuk sementara ya. Gitu loh. Maksudnya kayak sekarang gitu ya, walaupun aku sudah berpisah gitu ya, tapi aku tahu gitu dari ada bagian hidupku tuh yang sama dia. Dan aku nggak menyesali itu gitu. Cuman memang jalanku sudah tidak bersama dia gitu. Nah part itu yang aku terima, makanya bisa aku jalanin menjadi Jehan yang sekarang, menjadi Jenahara yang sekarang tuh karena aku tuh udah nggak punya lagi penyesalan atau kenapa ya begini, kenapa ya begitu gitu. Enggak, itu tuh udah lewat gitu. Semua tuh udah jadi kayak oh ternyata Jenahara yang di umur sekarang tuh harus melewati kehidupan yang itu supaya bisa jadi yang sekarang. And that's yang disebut dengan kebijaksanaan hidup. Jadi kamu ketemu wisdomnya sendiri Exactly. ya. Dan yang menarik dari sini tuh bukan gue cocok logi ya. Everything yang punya major pivotal changes in your life tuh selalu dengan angka 3. Dari kamu usia 3 tahun. And then kamu tadi juga umur 23, right? Dan then kamu di 33. Iya, jadi enggak. Bahkan numerologi episodenya. And I do believe di 2023 you have something bigger than before, right? Yes. I think you should believe in end up 3 numbers sih. Even anak 3 ya. Even anak 3. I mean like it's something. Tapi jangan sampai nikah 3 kali. It's your own choices ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi yang ini ya, wow 3 kali loh. Menuju Jenahara atas Tapi kita 2030. projected jadi sesuatu yang menarik ya. Iya. Menjadi berlipat ganda dengan banyak kebaikan gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya dari tadi aku ngomong ke diriku gitu. I'm sending the love and lights gitu dengan apa yang terjadi di hidup kamu gitu. Dan ini penting banget buat Socha Woman gitu bahwa ketika ada sesuatu yang sebenarnya udah ngasih sinyal ketidaknyamanan di hidup, itu juga projected sama kesehatan batinnya dan lahiriah. Benar. Gitu. Dan I think kamu memang dari tadi projected on spiritual journey-nya kamu gitu. Dan apa yang kamu project di karya kamu, it really shows that you are growing so well and glowing also. Terima Itu kasih. keren banget sih Jen gitu. Dan ini tuh mengencourage harusnya banyak Socha Woman untuk bisa lebih menyadari bahwa kita tuh lebih dari kita yang ada di hari ini. Gitu. Dan mungkin sedikit pesan juga nih buat Socha Woman ya. Aku melihat kayak instead of kita mengejar you only live once, maka berbuat apapun karena once itu justru you only live once, make the best decision. Exactly.
make the best decision hari ini biar lega gitu loh. Entah besok, entah lusa gitu. Bukan you only live once terus check out gitu ya, Ci. Benar. Benar. Iya, dan yang menarik dari Jenna tadi, Jenna tuh selalu mention tentang kejujuran, authenticity gitu. Bagaimana dengan hidup yang cuma cuma sekali ini kita bisa stay truth on our authenticity juga gitu, dan kejujuran gitu. Karena itu akhirnya yang jadi bekal Jenna untuk akhirnya sampai di hari ini kan, dan bertahan sampai hari ini. Dan sama ya being real gitu, karena itu yang menarik dari apa yang Jenna bisa projected sampai Jenna hari ini, Jen, gitu. Kalau ditanya lagi, Jen, ada lagi gak sih kayak sesuatu yang pengen kamu kerjain gitu? Terus terang ya, sekarang tuh aku tuh benar-benar menikmati hidup aku banget sih, Gi. Dan berarti kamu merasa cukup ya? Iya, bener-bener ngerasa. Relief and release iya, aja beneran gitu. yang kayak orang tuh kalau ngeliat aku sekarang selalu nanya kayak, kenapa sih lu tuh terlihat selalu happy gitu? Maksudnya aku nggak selalu happy all the time ya. Tapi aku tahu bahwa hidup ini selalu ada selalu ada wisdom atau pelajaran gitu yang bisa aku dapetin gitu. Jadi kayak ya udahlah, kayak tadi kan Alia bilang kan, you only live once gitu loh. Kenapa harus dijalanin dengan sedih sih? Kenapa harus menderita selalu itu memilih gitu. untuk stay for whatever reason, tapi bukan reason kamu sendiri. Gitu. Jadi akhirnya aku kayak oh iya ya gitu, bahwa hidup itu selalu ada pilihan gitu. Nah sekarang mau memilih untuk hidup bahagia dengan tenang, even bahagia it's not a constant feeling ya. Yes. Itu kan it's a state Semuanya of temporary. being. Semua selalu temporary loh. Itu dulu sih sebenarnya harus dipahami bahwa hidup tuh akan selalu roller coaster gitu. Jadi ketika kita lagi sedih, kita tuh percaya bahwa sedih ini nggak akan bertahan lama. Pasti akan ada kebahagiaan lain yang akan muncul setelah ini gitu. Nah untuk memahami itu tuh bukan hal yang mudah ya. Tapi kayaknya itu sih yang perlu dipahamin gitu, kayak hidup ini ya begitu adanya gitu loh. Dan tadi mesti dirasain kayak Mesti kamu. dirasain sih. Bener. Oh, baik, kita jadi speechless. Jadi kayak apalagi yang ditanya? Jadi dari tadi nyampeinnya santai banget gitu kan. Yang mau nangis malah gue. Jadi kamu ada masalah apa gitu? Seru nih. Masalah sih selalu akan Selalu ada. Cuma balik lagi ya Balik kan. lagi kan- Susah itu gak selalu ada di Iya. bawah. Sadar aja bahwa nanti juga akan hilang dan berganti Iya. dengan kebahagiaan. Kayak kata Jenna, healing tuh bukan berarti hilang. Mungkin lagi ngopi dia dengan pizzamu. Iya betul. Iya. Gitu kan. Dan yang aku capture dari kamu tuh ya gak berhenti buat terus jalan sih Jen. Even kamu tahu kapan harus berjeda gitu. And that's something yang menarik buat kita di hari ini gitu, bisa dengerin kamu. Terima kasih ya udah mau Sama-sama, sharing. terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Dan kita tuh punya satu pertanyaan Jen biasanya. Sebelum kita closing gitu ya. Apa sih Jen kalau kamu boleh kasih gitu ya ke teman Socha Woman, what make a better version of yourself gitu. Apa hal yang membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi dari kita hari ini? Kalau aku melihat hidup itu kan ada stage-nya ya. Jadi memang Tuhan tuh mengirimkan kita ke dunia nih untuk belajar. Nah, kalau kita misalnya dalam satu pelajaran nih kita belum bisa pass the lesson gitu ya. Nanti di tahun berikutnya kita akan dikasih pelajaran yang sama tapi mungkin dengan scene yang berbeda. Tapi tetap intinya tuh poinnya sama. Nah, aku tuh selalu percaya bahwa di dunia ini manusia itu tuh emang punya tingkatan gitu loh. Iya kan? Jadi untuk naik kelas kita perlu belajar hari ini tuh apa sih yang diajarkan oleh hidup gitu. Iya, pada akhirnya
semakin kita growing ya, balik lagi kan dengan tema growing tuh nggak growing old ya, tapi lebih ke soul age kita kali ya, ke wisdoman kita ini gitu loh, kebijaksanaan kita nih gitu. Ya itu sih sebenarnya. Sampai akhirnya kita bisa bener-bener jadi manusia yang hidup dan mati karena value-value yang sudah kita bawa dari semua pelajaran hidup kita sih. Kadang ada yang dihidupin, ada yang dimatiin, sesuai aja ya. Dan maksudnya gini ya, hidup itu dualitas ya. Maksudnya kita tuh nggak mungkin selalu baik. Pasti dalam kebaikan tuh juga ada keburukan gitu. Nah, terima itu. Acceptance. Gitu. Exactly. Thank you so much Jana. Thank you, Jen. Thank you, Jana. Thank you so much juga buat Socha Woman. Jadi ya you are not your age ya Jen. Yes. You are your energy actually. Yep. Dan apa yang tadi Jena bisa share ke kita hari ini hopefully juga bisa jadi sesuatu yang membuat kita bertumbuh lebih baik lagi ya. Socha Woman akan ketemu lagi tentunya barengan sama si Anggia Karisma. Saya Lia Natasha. Dan saya Ajeng Parameswari. Be a better you, live more, see you again in Socha Woman. Bye. Bye.